Kemarin kita bahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi pokok penting dalam agama, di mana kita memulainya dan yang lain sebagainya. Kali ini menjelaskan tentang beberapa keadaan yang menyebabkan orang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi alasan yang nggak bisa diterima untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau bahasa Arab itu namanya udzur barid. Nah, alasan yang kecil, alasan yang sepele yang nggak bisa diterima. Seperti contohnya, percuma saya ajak dia, nggak mungkin mendengarkan. Percuma saya larang dia, dia tetap akan melawan, akan menentang. Ya udah, nah biarin. Ini jadi nggak ada, jangan jadi alasan dia nggak bakal mendengarkan, dia nggak akan mungkin ngikuti. Itu bukan menjadi alasan kita. Kenapa? Karena kewajiban kita ini hanya memerintah dan menghalangi. Adapun didengarkan, dipakai, dihindari, dijauhi, itu bukan urusan kita. Kita memerintahkan harus dia jalankan, enggak. Kita mencegah, menghalangi, harus dia meninggalkan, menghalangi, tidak. Tugas kita hanya memerintahkan dia melakukan kebaikan. Tugas kita hanya mencegah, menghalangi. Dia tetap mau melakukan, itu urusan dia. Nggak ada hak kita memaksa sampai gelut tawur misalnya. Enggak. Paham ya? Jadi alasan apa tujuan kita hanya memerintahkan, menghalangi. Mendengarkan perintah kita, alhamdulillah. Menjauhi apa yang kita larang, alhamdulillah. Enggak, ya wis, urusannya dia. Karena itu ada perkataan dalam Zubat, ka'amrin bima'rufin aw nahi munkarin wa iyyadunna nahya lam yu'athiri. Ya. Ka'amri ma'rufin wa nahyi aw nahi munkarin. Ya. Wa iyyadunna nahya lam yu'athiri. Seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Sekalipun kita menyangka, ya, mengira bahwa perintah kita nggak akan digubris, larangan kita nggak akan mungkin dihiraukan, tetap kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga nggak bisa dari alasan, nggak diterima alasan seperti itu. Yang kedua, alasan nanti saya dipukul, nanti saya dicaci, atau semisalnya. Jadi perkiraan yang bakal terjadi misalnya. Usah, tidak kena. Ya sudah, biarkan. Nanti gini, nanti gitu, dan yang lain sebagainya, nggak usah dihiraukan. Apa perkiraan yang belum pasti? Nanti saya dicaci, nanti saya dimusuhi, nanti saya ini, perkiraan semuanya. Perkiraan dan gangguan yang tidak membahayakan sama sekali.
gangguan yang tidak membahayakan sama sekali. Nah ini nggak bisa jadi alasan untuk kita meninggalkan amar ma'ruf atau nahi mungkar. Kecuali kalau bahayanya pasti akan kita raih, kita dapatkan. Ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, pasti kita dapatkan bahayanya. Bukan dugaan, bukan perkiraan, pasti. Ya. Atau pasti nggak diterima. Kalau pertama tadi itu masih kemungkinan. Kalau ini pasti nggak diterima. Jadi pasti nggak diterima atau pasti mendapatkan gangguan. Ini boleh dia diem. Nah, boleh dia diem, tidak amar ma'ruf nahi mungkar, nah, tapi tetap ingkar. Tetap wajib ingkar atas perbuatannya. Nah, nggak boleh nggak ingkar, harus tetap ingkar. Nah, walaupun boleh diem, menjalankan amar ma'ruf atau nahi mungkar afdal wa aula, lebih afdal, lebih utama. Boleh dia diem, tapi menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar saat itu lebih utama untuknya. Hah? Tapi kewajibannya gugur. Dengan bolehnya dia diem, kewajiban dia amar ma'ruf nahi mungkarnya gugur. Kenapa? Pasti mendapatkan gangguan, pasti nggak diterima, boleh dia diem. Lah di situ gugur kewajiban dia amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau dia menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, afdal, lebih utama. Lah yang heran itu katanya beliau, yang heran kalau dicaci dirinya atau anggota keluarganya, diambil hartanya walaupun sedikit, sesak nafasnya, dirinya, sehingga nggak bisa diem dia, menentang, melawan, tanpa alasan. Tanpa alasan takut A, takut B dan yang lain sebagainya, melawan. Nggak ada alasan-alasan tadi itu. Alasan yang dipakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar nggak ada untuk dia. Ketika apa? Dirinya dicaci atau anggota keluarganya atau hartanya diambil, walaupun kecil. Hilang semuanya masalah-masalah tadi itu yang dia nggak mau melakukan amar ma'ruf dengan alasan ini dan itu nggak ada semuanya. Itu mengherankan katanya beliau. Heran kalau untuk amar ma'ruf nahi mungkar alasan takut ini, takut itu, yang ini, yang itu, tapi ketika hartanya diambil walaupun kecil, walaupun sedikit, atau dicaci, dihina, berontak dia, melawan, menentang. Loh, mana tadi rasa takutnya itu nggak ada. Kan aneh. Aneh. Lah apakah ada hal ini perkiraan yang lain selain bahwa hartanya, harga dirinya lebih mulia daripada agamanya? Ada nggak kiranya dikatakan hal yang lain, tujuan yang lain? Nggak ada. Kalau sudah seperti itu, dirinya, harga dirinya lebih mulia daripada agamanya. Na'udzubillah min. Kenapa? Ketika agamanya, perintahnya Allah, perintahnya Nabi, larangannya Allah, larangannya Nabi dilanggar, dikerjakan, dia nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar dengan alasan macam-macam, tapi ketika hartanya nggak ada, berarti mana yang lebih mulia dari dia? Mana yang lebih berharga untuknya? Barangnya, hartanya, dirinya lebih berharga daripada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala atau daripada agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kalau mereka itu sudah tidak mendengarkan amar ma'ruf kita nahi mungkar, nggak mendengarkan, nggak digubris,
dihiraukan. Nah, sekali lagi tak ulangi, ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada kewajiban orang itu mengikuti kita. Nah, seperti yang dilakukan sebagian orang. Nah, kemudian dengan mendobrak dan lain sebagainya, bukan itu. Nggak ada itu dalam ajaran Islam, nggak ada. Ini Qutbil Ghaus yang ngomong. Ada yang lebih pintar lagi, ngaku lebih pintar dari Qutbil Ghaus. Hah? Ini Gutub ini yang ngomong. Apa katanya? Kalau sudah memang mereka tidak menghiraukan, diperintahkan nggak dijalankan, dilarang tetap diterjang, padahal sudah kita ingatkan, tugas kita meninggalkan mereka, berpaling dari mereka selama mereka tidak mengikuti perintah Allah atau Rasulnya. Selama mereka masih melanggar Allah dan Rasulnya, berpaling dari mereka, jauhi mereka. Paham ya? Karena kalau kita sudah amar ma'ruf nahi mungkar, masih ngumpul dengan mereka, duduk dengan mereka, berbaur dengan mereka, ya, kita akan mendapatkan segala musibah bala yang Allah turunkan kepada mereka, kita kena imbasnya. Ya, kita kena imbasnya. Karena apa? Dianggap kita ridho di situ. Dianggap kita ridho dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Karena itu dikatakan annalladzi yusyahidul munkarat wa la yunkiruha ma'al qudrah syarikun li ashabiha fil itsmi wa kadzalika alladzi yardha biha wa illam yakun hadiran indaha wa in kana bainahu wa bainal mawdi' alladzi tu'malu fihi mithlu ma bainal masyriq wal maghrib. Jadi ketika kita menyaksikan kemungkaran, tidak mengingkarinya padahal kita mampu, maka kita mendapatkan dosa seperti pelakunya. Atau kita nggak menyaksikan kemungkaran itu, nah, karena kita ada di tempat lain, tapi kita ridho dengan kemungkaran itu, kita juga mendapatkan dosa yang sama. Bahkan sekalipun tempat yang dilakukan kemaksiatan itu dengan kita antara barat dan timur, di Amerika sana, kita di sini, kita ridho kemungkaran yang dilakukan di sana, walaupun kita nggak ada di sana, tetap kita mendapatkan dosa persis sama dengan pelakunya yang di sana. Nah, karena itu orang yang berbaur dengan ahli mungkar, duduk dengan mereka, sekalipun tidak mengamalkan seperti perbuatannya mereka, ma'dud indallah minhum, dianggap oleh Allah termasuk dari mereka. Karena itu kita diperintahkan untuk menjauhi. Ketika kita sudah larang, tapi dia tetap melakukannya, kita perintahkan meninggalkan, jauhi. Kalau tidak, kita dianggap dari mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika turun ukubah, musibah, bala dari Allah, kena. Kena, nggak ada sudah. Kena imbasnya semua. Seperti yang dikatakan oleh Allah, apa? Kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu. Nah, karena itu yang bisa menyelamatkan kita daripada azab yang Allah turunkan, musibah yang Allah turunkan kepada mereka, ya, mencegah mereka, menghindari, menjauhi mereka ketika mereka tidak mau menerima, tidak mau patuh dengan kebenaran. Sehingga diceritakan tentang Bani Israel, oleh ulamanya mereka dicegah mereka untuk melakukan kejahatan, gak digubris, dilanggar tetap, tapi ulamanya duduk dengan mereka, masih berbaur dengan mereka. Ketika Allah turunkan azab, kena semuanya. Apa dalam ayat juga ada.
Apa dalam ayat itu? Lu'ina min bani Israil alami. Hah? Walhasil intinya mereka itu katut sudah azab ya. Jadi ya, ulamanya katut kena azab. Kenapa? Mencegah mereka tapi tidak meninggalkan mereka, sedangkan mereka tidak mematuhinya. Nah, sama dengan ceritanya Ahlul Qaryah ya. Ceritanya Ahlul Qaryah yang apa namanya melaut ya, untuk nyari ikan. Annahum lamastahalul istiyad al muharram alaihim yaum sabat. Ketika mereka melakukan berburu ya, mancing atau menjaring ikan di hari yang diharamkan untuk mereka melakukannya, yaitu hari Sabtu. Nah, di situ terbagi menjadi 3 kelompok. Ada satu kelompok yang mereka melakukannya di waktu yang diharamkan tadi, itu yang dilarang. Kelompok yang kedua, mereka tidak melaut ya, tidak mengambil ikan, melarang orang-orang yang melakukannya, tapi tetap berbaur dengan mereka. Dia nggak melaut, mencegah, tapi nggak meninggalkan mereka, tetap berbaur dengan mereka. Kelompok yang ketiga tidak melaut, mencegah mereka, kemudian menghindari mereka. Ketika mereka nggak mau, tidak menjalankan ya, dihindari. Nah, ketika turun azab dari Allah, yang pertama dan yang kedua kena. Kenapa? Liiqamatihim ma'ahlil ma'siyah. Karena yang kedua, walaupun mereka tidak melaut ya, mereka mencegah orang-orang untuk melaut, tapi karena mereka masih berbaur, lah sebab ini mereka mendapatkan azabnya, imbasnya masih berbaur. Sedangkan yang ketiga selamat. Yang ketiga selamat. Kenapa? Tidak melaut, mencegah mereka, menghindar, menjauhi mereka, berpaling dari mereka. Ya, karena itu sehingga Allah dalam ayat Quran, anjainal ladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadnal ladzina zalamu bi adzabin ba'isim bima kanu yafsukun. Nah, sehingga kalau kita sudah mencegah, melarang orangnya tetap menjalankan, memerintahkan orang kebaikan, orangnya tidak melakukan, jauhi. Jauhi sudah. Ketika sudah nggak mungkin diterima nasihat kita, jauhi, selamat kita. Nah, kalau kita masih berbaur, akan hancur bersama mereka.